tutorial mana ya? Sebentar. Mana sih? Nah ini ya, kami sudah siapkan bahkan sampai tutorial yang persiapan uji JWD, ada part-partnya lagi, part 2 dan seterusnya, dan ini sudah diakses ribuan ya, ribuan viewer gitu ya yang ingin melakukan proses ujian JWD ini tentu. Jadi video-video ini harapan kami nanti teman-teman tuh nggak kesulitan dalam mempersiapkan atau dalam berusaha meningkatkan kompetensi teman-teman di bidang JWD ini. Karena ini kami sudah persiapan mungkin lebih dari 2 tahun selama pengalaman kami dalam mengajarkan JWD, sehingga sudah tersusun itu video-video yang memang penting untuk teman-teman bisa pelajari. Harapannya teman-teman akan mudah bisa mengikuti uji kom dan lulus gitu ya. Sudah mulai ada pembahasan soalnya, udah ada solusinya bahkan gitu ya. Udah ada solusinya, tinggal teman-teman pelajari aja. Dan tentu nanti di akhir pelatihan teman-teman akan digembleng lagi ya, dikasih challenge untuk mengerjakan project yang kami sebagai instruktur tetap akan selalu membimbing teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ada hadir di sini juga masih ingat ya dulu kita sering berdiskusi, Pak, ini ada kesulitan seperti ini, Pak. Ternyata soal LSP-nya seperti ini, saya kesulitan ya. Ya kami sebagai instruktur akan tetap membimbing teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti dilepas lah sama instrukturnya gitu. Nanti nggak dibimbing, enggak ya teman-teman. Kami sudah komit akan membimbing teman-teman, bukan hanya sekedar sampai di kegiatan pelatihan saja, tapi sampai persiap di uji komnya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Odi, ini kesempatan yang sangat baik ya. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini ya, karena kalau bayar itu cukup mahal ya teman-teman. Dan jangan sampai yang sekarang semuanya itu nggak baik gitu ya. Yang daftarnya sedikit, takutnya nih ya, Kominfo tidak akan lagi membukakan kuota bagi HIKMI, kan sayang sekali tuh. Jadi mohon bisa dibantu, buat HIKMI dan buat teman-teman sendiri tentunya ya, untuk bisa mensukseskan kegiatan ini dengan mendaftarkan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti tahun depan atau beberapa waktu kemudian ini tetap menjadi mitra dari Kominfo dan tetap mendapatkan kuota. Saya rasa itu Pak Odi dari saya, mudah-mudahan bisa bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radi. Oke, sama-sama Pak Odi. Teman-teman, barangkali ada yang mau ditanya, mangga silakan sambil nunggu Pak Martanto. Ini sharing-sharing dari Pak Martanto. Halo Pak Martanto. Ya, halo. Nah, ini instruktur atau pengajar dari JNA nih Pak Martanto. Boleh share dong Pak Martanto terkait dengan materi-materi JNA atau hal yang lainnya supaya teman-teman tetap semangat dalam mengikuti FSGA ini. Mangga Pak Martanto, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Pak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi JNE itu saya izin share dulu ya. Share tuh mana tadi? Nah, oke. Untuk pelatihan JNE ini yang perlu dikuasai hanya yang paling utama ya. Ini pelatihannya di sini adalah merancang pengalamatan jaringan, memasang jaringan dari kabel, mengkonfigurasi switch pada jaringan, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous. Nah, cuma itu aja yang penguasaannya ya. Nah, kebetulan karena ini saya juga masih baru ya untuk VSGA online ini, jadi belum saya buat videonya. Insya Allah nanti akan saya buat videonya seperti Pak Radit tadi ya. Tapi ya nggak tahu nih, karena ini kan kita yang ditunjuk nggak tahu. Jadi kan ada banyak untuk instrukturnya ya, instruktur. Nah kalau seandainya saya ditunjuk maka akan saya buatkan videonya ya. Itu ya. Terus kemudian untuk pendaftaran itu kemarin ada beberapa yang sudah melakukan pendaftaran, itu tidak ada nama IKMI ya di situ ya. Jadi bisa pilih yang lainnya saja.
Kalau IKMI-nya nggak ada, di situ kan ada asal perguruan tinggi. Nah, itu dicari IKMI nggak ada. Nah, itu kalian pilih yang lainnya saja. Tuh. Terus kemudian untuk materinya ada selama sampai 16 pertemuan itu ya. Ini sudah ada kerangkanya. Jadi nanti ada videonya, ada sesuai dengan ini ya. Kemudian nanti projectnya juga akan saya buatkan juga seperti itu. Terus kemudian untuk sosialisasi ini juga nanti akan saya upload di YouTube saya ya. Oke, mungkin itu saja, nggak usah berlama-lama. Makasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Martanto dan Pak Radit. Bagi rekan-rekan yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit karena kita akan lanjut untuk sosialisasi yang lain di jam 2. Ada yang tanyakan silakan. Untuk link JNA JWD sudah saya share di Zoom di chat ini. Nanti juga rekaman video ini juga akan saya share juga sekaligus linknya. Jadi manfaatkan kota yang sangat banyak ini. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau kesulitan yang lainnya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya sudah sudah mendaftar, sudah lulus misalkan bagi yang 2000 berapa ya, bisa 21 itu sudah mendapatkan. Boleh ikut lagi, boleh silakan ngambil JNA atau JWD. Jadi manfaatkan dengan baik. Untuk ujian di JWD itu yang dijelaskan Pak Radit itu sama untuk ujian tahun ini. Rata-rata seperti itu. Dan itu saya kayak bocoran untuk ujian LSP. Iya, jadi nggak usah takut ya Pak Odi. Iya, iya. JWD mah Soalnya udah ada. tahu udah ada. Jadi tinggal ikuti aja santai. Waktunya Iya. online lagi ya. Jadi tahu-tahu nggak usah ke kampus, tinggal duduk di rumah. Dan biasanya mungkin gini Pak Odi, bisa saya tambahkan, Iya, saya geng. lupa. Biasanya teman-teman nanti udah diminta untuk mempersiapkan proyeknya, jadi nggak ngedadak pas ujian itu langsung suruh ngebuat proyek, enggak ya. Jadi Iya. sehari sebelumnya biasanya udah dikabarin, di kontak sama orang LSP, teman-teman diminta untuk mempersiapkan proyek yang harus dipresentasikan nanti ketika waktu ujiannya. Jadi teman-teman tuh nggak ditungguin, ditongkrongin, buatin proyek kayak gitu, enggak. Jadi teman-teman membuat proyeknya itu justru nanti sebelum acara uji komnya, nanti pas acara uji komnya itu tinggal presentasi, biasanya kayak gitu teman-teman. Dan nanti biasanya juga ketika nanti ditanya-tanya ya, terus teman-teman mudah-mudahan nggak kejadian, teman-teman masa kesulitan, biasanya masih dikasih waktu ya Pak Udi. Iya, Dikasih betul. waktu. Udah nanti kamu coba kerjakan dulu. Nah, kerjakan dulu, nanti besok hubungi saya untuk mendemokan. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya nanti ketika dikasih waktu itu, teman-teman bisa kontak ke instrukturnya untuk mencari solusinya apa yang tadi ditanyakan oleh pihak penguji dari LSP-nya. Jadi sebetulnya uji kom itu tidak semengerikan yang mungkin teman-teman bayangkan gitu ya. Bahkan si asesor atau penguji ya nanti itu akan berusaha mencari memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menunjukkan kompetensinya gitu ya. Jadi bukan kayak menghukumi gitu, enggak ya. Saya harap teman-teman Suaranya nggak usah khawatir gitu ya. Oh ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ujiannya nggak langsung mendadak, teman-teman hanya diminta untuk mendemonstrasikan proyek yang sudah disiapkan. Mungkin itu ya, mau ditambahannya. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Recording stopped. Recording in progress. lanjut lagi Pak Radit. Ya, ini tadi udah saya sampaikan. Jadi proses ujiannya itu tidak langsung pada saat itu, dan teman-teman diminta menyelesaikan saat itu juga enggak ya. Teman-teman diminta untuk mempersiapkan proyeknya dan lalu nanti dikonfirmasi dalam bentuk presentasi proyeknya. Dan biasanya juga kalau teman-teman mengalami kesulitan ketika ditanya sama asesor penguji, nanti teman-teman masih dikasih waktu untuk bisa mendapatkan solusinya. Dan
waktu tersebut biasanya teman-teman bisa manfaatkan untuk konsultasi dengan para instrukturnya gitu. Jadi instrukturnya akan selalu mendampingi teman-teman sampai proses uji kompetensi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Mungkin itu Pak Odi tambahannya. Terima kasih. Oke, Pak Radit. Terima kasih atas motivasinya. Jadi teman-teman silakan daftar, manfaatkan dengan baik untuk pilihan kampus itu karena KIKMI belum di-input oleh Kominfo-nya, bukan dari IKMI-nya tapi dari kementeriannya. Kan untuk pendaftar. Manfaatkan kesempatan ini yang sangat baik ini supaya teman-teman bisa nyicil sertifikat dan benefit-benefit yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, oke, maaf Pak, oke ini izin Pak bertanya untuk upload ijazah SLK transkripnya akhir sekalian di siapa ya? Oke, baik. Mas Gilang, untuk sertifikat upload ijazah itu teman-teman bisa ijazah terakhir. Ijazah terakhir itu di SMA atau SMK. Tinggal di-upload saja. Lalu kemudian atau nilai transkrip atau boleh misalkan transkrip nilai barangkali sudah punya, boleh. Dan sertifikat keahlian itu teman-teman diisi dari sertifikat yang punya. Misalkan pernah ngikutin di semester 1 itu kan ada sertifikat algoritma pemrograman. Nah, itu diupload aja kan minimal 1. Seperti itu. Untuk semester 1 kan ada algoritma pemrograman dari Python tuh kan. Sertifikat itu bisa dijadikan sebagai syarat, upload aja. Lalu kemudian dari Mas Hagi, maaf Pak, apakah pas saat latihan JWD apakah boleh menggunakan software atau software-nya nanti dijelasin oleh instruktur, kesepakatan antar struktur dan pengajar. Struktur dengan pengajar dengan mahasiswa ya. Jadi kesepakatan bersama biasanya menggunakan software apa gitu kan. Kalau Pak Radit biasanya menggunakan software apa Pak Radit yang Yang digunakan untuk latihan? ditawarkan di modul itu ada 2 ya. Kalau nggak Sublime Text itu bisa menggunakan Visual Studio Code ya. Ada 2 itu. Bisa Iya. menggunakan Sublime ataupun Visual Studio Code, tapi bukan Google Site ya. Bukan Google Site. Oke, itu ya. Lalu kemudian dari Mas Dede, maaf Pak, kalau untuk input sertifikat JWD tahun lalu, tapi mitranya bukan, kemungkinan tetap masuk JWD saat ini. Oh beda, jadi usahakan dari IKMI dulu, karena IKMI kan sudah menyelenggarakan. Mungkin dari sebelum-sebelumnya kan memang mitranya adalah mungkin Kuningan, biasanya Uniku gitu kan. Nah sekarang IKMI sudah udah diizinkan untuk menyelenggarakan sendiri. Jadi bagi yang mitranya lain boleh ikut lagi karena takutnya adalah nanti tidak diakui di dalam persyaratan sidang. Jadi ikutin aja materinya paling Sarser 11-12 nggak jauh beda. Jadi Mas Dede silakan ikuti lagi. Silakan masuk ke JWD. Mas Lutfan Hadi, mohon izin Pak bertanya terkait jam pelatihan itu dari jam berapa? Tahunnya bentuk suatu dan oke, untuk jam pelatihan itu biasanya itu sore hari atau setelah maghrib ya Pak Radit, Ya. mungkin sore atau setelah insya Allah nggak bakal nabrak jam pelajaran di pagi hari. Karena biasanya kita akan atur waktu. Kalau misalkan ini kan mahasiswa IKMI semua ya, jadi itu enaknya. Jadi jangan sampai teman-teman apa namanya kuota yang banyak dilempar ke kampus lain itu sedih ini. Oke, mahasiswa kita banyak tapi untuk LSP-nya nanti teman-teman kesulitan. Jadi udah di sini aja nih. Nah untuk jam pelajarannya itu atau jam pelatihannya itu kita menyesuaikan dengan mata kuliah kita. Jadi nggak nabrak nanti insya Allah. Gitu kira-kira ya. Jadi itu saja mungkin beberapa kali pendaftaran tapi nggak lolos FSGS dari IKMI. Tetap semangat teman-teman semua karena memang
Mas Rian dan teman-teman semua, memang secara de facto atau secara seleksi, itu memang diseleksi oleh Kominfo, dilakukan oleh Kominfo. Jadi kita nggak bisa milih, tetapi kita akan bisa support. Kalau misalkan kuota masih banyak, nanti kita akan support lagi untuk masuk. Jadi tetap semangat kalau misalkan belum masuk, masih ada kesempatan, cepet-cepetan silakan daftar. Oke ya. Mohon maaf Pak, untuk giliran mau close banyak pertanyaan. Oke lah, saya coba jawab lagi. Pak, untuk pendaftaran itu kan ada pertanyaan memiliki PC sendiri, jawabnya iya, jawab ya iya gitu kan, memiliki PC. PC kan nggak harus PC kan, punya laptop teman-teman. Jadi jawab aja iya. Itu untuk Mbak Konita. Lalu kemudian Muhammad Ari itu instruksi tanya, misalkan saya udah daftar JWD terus JNA terus sudah JWD. Waduh, kalau udah daftar, saya rasa nggak sulit ya Pak Raditya. Atau coba daftar dulu Eh, ke JWD juga. Nanti kita akan bantu konfirmasi ke Kominfo panitia yang di sana. ya, Apakah ya. nanti bisa pindah atau tidak itu kan. Nah, lalu kemudian Mbak Khairunisa ini. Pak, kalau tidak ada transkrip nilai itu gimana? Tadi yang udah dijelaskan di awal, kalau tidak ada transkrip, bisa pilih ijazah terakhir. Kalau nggak salah itu ada pertanyaan tadi tuh. SKL kan kata lulus. Ijazah terakhir aja, nggak apa-apa. Gitu kira-kira teman-teman semua. Jika ada hal yang lain, mohon maaf nggak bisa pertanyaan lagi, silakan jawab di saya atau chat di grup. Insya Allah saya balas. Semangat teman-teman, ketika ada kendala share supaya kita dari IKMI bisa follow up ke kementerian Kominfo. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akan lanjut di kegiatan lain. Terima kasih Pak Radit, terima kasih Kasih Pak Pak Audi ya. Martanto, Pak Kasih. Fadil, dan Bapak Ibu Kaprodi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Recording stopped.